Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah cara standard deviation computation. Ya, standard deviation computation di sini adalah untuk menentukan apakah metode peramalan yang Anda gunakan itu baik atau tidak. Jadi di dalam modul ini kita membahas tentang peramalan. Anda ingin meramalkan berapa unit produksi yang Anda akan produksi 12 tahun ke depan berdasarkan data 12 tahun ke belakang. Nah, di dalam modul ini ada 3 metode peramalan yang saya terangkan. Yang pertama adalah straight line method, kemudian metode semi-log method, dan parabolic method. 3 metode peramalan ini. Jadi ingat, pada saat metode peramalan ada data masa lalu. Kalau Anda ingin meramalkan 12 tahun ke depan, berarti Anda harus punya data 12 tahun ke belakang. Kalau Anda ingin meramalkan 12 bulan ke depan, berarti Anda harus punya data 12 bulan ke belakang. Nah, Y itu adalah data masa lalu. Misalkan ini adalah pabrik kulkas. Ya. Di tahun 2005, dia memproduksi 14.635 kulkas. Di tahun 2006, dia memproduksi 16.548 kulkas. Begitu seterusnya sampai tahun 2016. Ya. Ini maksudnya 12 tahun ini. Tugas Anda adalah meramalkan berapakah kulkas yang harus saya buat tahun 2017, 2018, 2019, dan 12 tahun ke belakang. Kan sekarang tahun 2016. Berarti Anda ingin meramalkan 12 tahun ke depan. Nah, ini adalah jumlah kulkas yang dibuat. Akhirnya, Anda melakukan perhitungan peramalan. Metode yang pertama Anda lakukan adalah dengan metode garis lurus atau straight line method. Berdasarkan hasil perhitungan straight line method, Anda akan hasilnya adalah YC. YC itu adalah future atau hasil dari peramalan. Artinya, pada tahun 2017 Anda akan memproduksi 10.313 kulkas. Ya. Pada tahun 2018 Anda akan memproduksi 14.405 kulkas. Dan pada tahun 2019 ya. Ya. Jadi yang ini 6 tahun ke belakang. 12 tahun ke belakang. Yang ini 12 tahun ke depan. Oke ya. Ini kalau pakai metode straight line method. Berarti ini adalah hasilnya. Atau yang akan datang. Anda coba pakai semi-log method. Ini adalah hasilnya. Berarti tahun 2018 sekian. 2019 sekian, 2020 sekian, dan begitu seterusnya. Ya. Ini pakai parabolic method. Pakai parabolic method ini adalah hasilnya. Tahun 2017 kulkas yang Anda produksi sekian, 2018 Anda produksi sekian, dan 2019 sekian. Duduk. Ya. Nah, dari ketiga peramalan ini, Anda ingin tahu mana yang saya pilih. Ingat, yang namanya peramal itu pasti ada kesalahan atau ada penyimpangan. Misalkan saya meramalkan umur Anda 3 tahun lagi. Kanker misalkan. Tetapi ternyata meleset. Umur Anda sampai 5 tahun kemudian. Berarti meleset 2 tahun. Ingat, meleset itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Berarti plus minus. Kalau misalkan saya meramalkan umur Anda 3 tahun lagi, deviasi melesetnya berarti kan 2 tahun. Bisa jadi 3 tambah 2, 5. Bisa jadi 3 kurang 2, 1. Nah, 2 itulah yang disebut dengan standar deviasi, melesetnya peramalan itu. Ya, standar deviasi. Deviasi itu melenceng. Ya, makanya ada yang namanya devi, mungkin melenceng gitu kan. Ya, deviasi melenceng. Jadi standar ya standar melencengnya gitu. Anda suka memasak ya. Memasak itu kan kayaknya ini 10 menit lagi nih. Ternyata kok nggak matang-matang. Ternyata sampai diproses, sampai ternyata melesetnya itu 10 menit, 8 menit. Berarti yang tadinya Anda perkirakan 10 menit menjadi 18 menit. Melesetnya berapa menit? 8 menit. Nah, 8 inilah yang disebut dengan deviasi atau melesetnya. Pertanyaannya, metode manakah yang paling baik
metode yang paling baik adalah metode yang melesetnya sedikit atau standar deviasinya sedikit. Kalau dukun yang mana yang baik-baik? Dukun yang standar deviasinya sedikit. Ada dukun yang mengatakan 7 tahun, ternyata sampai 10 tahun, berarti melesetnya 3 tahun kan? Ada yang mengatakan 7 tahun, ternyata kenyataannya 18 tahun, ini melesetnya gede. Nah itu berarti jelek. Yang bagus, mohon maaf ini contohnya nggak bagus ya dukun ya. Dokter mungkin mengatakan begitu ya. Umur siapa? Julia Perez misalkan. Nah, misalkan seperti itu, kena kanker misalkan berapa? Misalkan seperti itu contoh ya. Ini contoh. Nah, cara melakukan standar deviasi itu gampang. Itu pakai rumus sigma Y dikurangi YC dibagi dengan N. Kan N itu 12. Y data masa lalu, YC data masa depan. Gitu kan? Data masa lalu dikurangi data masa depan dipangkatkan 2. Dibagi dengan N-nya kan 12. Kemudian diakarkan. Baik, kita cari satu-satu. Straight line method. Ya, straight line method. Yang harus Anda cari adalah absolute. Absolute adalah selisih antara Y dikurangi YC. Ini absolute. Maksudnya absolute itu ya kalau misalkan negatif Anda jadikan positif gitu ya. Karena akan dipangkatkan 2 gitu. Berarti ini dapat dari ini ini dikurangi ini. 14.635 dikurangi 10, 313 dapat 4322. Oke. Kemudian dicari square-nya, dipangkatkan. Kan harus dipangkatkan 2 nih. Oh, berarti 4322 dikali 4322 dapatnya sekian, gitu ya. Anda lakukan sama ke bawah. Kemudian metode semi-log method. Semi-log method absolutnya didapat dari mana? Gampang. Ini 14.635 dikurangi 14.598 sehingga dapat 0,037. Kemudian ini dipangkatkan 2. Ya pasti 0,000 sekian gitu loh. Karena 0,037 dikali 0,037 dapat sekian ya. Di sini ada angka-angka yang di dalam kurung. Angka yang di dalam kurung itu artinya negatif. Coba aja cek. Berarti kan 16.548 dikurangi 16.567. Gedean yang ini kan? Gedean yang ini. Berarti hasilnya negatif. Tapi ingat kalau negatif dipangkatkan 2, negatif kali negatif jadi positif. Gitu. Ngerti ya? Kemudian yang ketiga, parabolic method. Anda hitung absolutnya, gampang. Absolut adalah YC 14.635 dikurangi YC ini 16.989. Dapat 2,354. Kemudian dipangkatkan 2. Dapatlah 5,54. Anda lakukan terus sampai ke bawah, Nah, yang squared ini tolong Anda totalkan. Ini tambah ini terus tambah ini. Dapat total. Ya. Kan sum, ya, sigma. Sigma itu artinya total. Berarti Anda tadi sudah melakukan ini, dikurangi ini, dipangkatkan 2. Nah, sekarang ditotalkan ke bawah. Anda lakukan untuk semi-log method, Anda totalkan juga dapatnya segini. Untuk parabolic method, Anda totalkan dapatnya segini. Gitu ya. Dan untuk straight line method, Anda totalkan dapatnya segini. Kan sudah dapat nih. Sigma Y dikurangi YC pangkat 2. Hasil dari ini dibagi dengan 12. Kemudian diakarkan. Untuk straight line method dapat 7,61 standar deviasinya. Untuk semi-log method 552,7 masukkan ke rumus dibagi 12. Diakarkan dapat 6,60. Untuk parabolic method ya, ini dibagi 12, dibagi N. Kemudian diakarkan dapat 6,57. Kalau Anda bandingkan mana yang standar deviasinya paling kecil? 6,57. Berarti Anda pakai yang mana? Anda pakai yang parabolik. Kenapa? Karena dia deviasinya terkecil. Keputusannya berarti pada tahun 2017 saya harus membuat 16.989 kulkas. Pada tahun 2018 saya harus membuat 17.439 kulkas dan begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan standard deviation
computation untuk melihat apakah metode peramalan yang Anda gunakan itu baik atau tidak. Silahkan dicatat.